Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, siang ini kita melanjutkan Digital Interaktif Nasional Tribun Network. Kali ini kita bincang-bincang tentang politik ya. Memang masa pandemi dianjurkan untuk konsentrasi mengatasi pandemi juga. Tapi mumpung sekarang sudah mereda, kita masuk ke politik karena ini juga menyangkut masa depan bangsa. Tribuners, di hadapan saya, tapi sebelumnya saya perkenalkan, saya Domu D. Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, merangkap pemimpin redaksi di Warta Kota Superbowl. Di hadapan kita di sini sudah hadir Datua Batuah. Dari namanya sudah tahu ya. Nggak ada Datua orang kenal itu, ya. nggak ada orang yang kenal Bang Domu. Bapak Dr. Andus Haji Guspardi Gaus, MSc. Beliau politisi kawakan PAN sekarang. Tapi sebelumnya di Partai P3, sekarang di PAN ya Pak. Beliau 3 periode sebagai anggota DPRD Sumatera Barat dan sekarang anggota DPR RI. Penekanan kita lebih banyak pada aktivitas beliau sekarang di Komisi 2, yakni sebagai tim kerja bersama yang melibatkan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, KPU, DKPP, Bawaslu, yang membahas tentang pemilu dan Pilpres 2024, juga Pilkada. Bagaimana kabar Pak Gus? Alhamdulillah sehat, Bang Domu. Baik, alhamdulillah. Pak Gus, saya mengenakan masker. Kalau Pak Gus mau membuka nanti silakan. Boleh. Saya sudah vaksinasi 2 kali juga. Saya udah 2 kali juga. Baik, udah 2 kali ya. Kemarin PCR saya udah. Oke. Negatif juga udah, hasilnya udah keluar. Iya. Pak Gus sebagai anggota Komisi 2 dan tadi tim kerja bersama yang membahas penyelenggaraan pemilu 2024, Pilpres dan Pilkada. Sekarang kan beredar di masyarakat sebenarnya dan sudah banyak pemberitaan bahwa pemilu dan Pilpres juga Pilkada akan diselenggarakan bersamaan tahunnya, 2024. Cuma beda waktunya. Pemilu legislatif yang diikuti para partai politik untuk pemilihan anggota DPRD, DPR RI, dan DPD bersamaan dengan Pilpres diselenggarakan, informasi yang beredar 28 Februari 2024. Kemudian akan disusul 8 bulan kemudian atau 9 bulan kemudian Pilkada 27 November 2024. Bapak sebagai di Komisi 2 dan anggota tim bersama tadi, seperti apa sebenarnya? Apakah sudah pasti kita pemilu tanggal 28 Februari? Ya. Boleh saya buka, Bang Domu ya? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Domu yang mengundang saya pribadi ke Tribun dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ya. Memang kami tim kerja bersama sedang merumuskan tahapan dan pelaksanaan terhadap kegiatan tersebut. Dan itu baru merupakan langkah awal. Jadi belum, tanggal itu belum ya? Jadi kita antara Komisi 2 bersama pemerintah meminta kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, untuk merumuskan tahapan-tahapan pelaksanaan daripada pemilu dan pilkada serentak
yang selama ini belum pernah dilakukan. Baik. Ini sebuah kerja besar yang menurut hemat saya. Kenapa? Karena dulu antara pemilu dengan pilkada itu tidak pernah dilakukan dalam tahun yang sama. Oleh karena itu tentu kita harus mempersiapkan secara matang dan juga jangan sampai terjadi beririsan antara pilpres, pileg, dan pilkada. Okay. Oleh karena itu kita minta kepada KPU yang sudah berpengalaman dalam melakukan proses itu. Dan alhamdulillah konsep yang dibuat oleh KPU sudah diserahkan kepada kami anggota tim bersama. Tim bersama itu adalah tim kerja bersama antara anggota Komisi 2. Oke, Komisi 2 DPR. Tidak semuanya. Tidak semua ya. Tidak Pilihan semua. lah ya. Ada utusan daripada fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi. Jadi artinya belum dilibatkan seluruh anggota Komisi 2. Sifatnya baru merupakan hasil kajian yang sebetulnya belum bisa diekspos ke berbagai media. Baru akan dilakukan di Komisi 2 namanya RDP dalam rangka pembahasan itu. Oke. Sebelum saya masuk itu, saya sampaikan dulu apa yang Bang Dimu sampaikan tadi tentang apa konsep yang ditawarkan oleh KPU terhadap pelaksanaan hari H pemilihan itu. Iya, iya. Memang ketika kami rapat beberapa bulan yang lewat, kalau nggak salah 2 bulan yang lewat, itu KPU sudah menyampaikan kepada kami tim kerja bersama di mana utusan dari fraksi, kemudian pihak pemerintah dari Depdagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Salah satu yang kita bicarakan itu adalah hari H pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada. Pilkada, ya. Tawaran yang mereka sampaikan kepada kami ketika itu, pelaksanaan pilpres dan pileg itu adalah tanggal 21 Februari 2024. Baik. Sedangkan pilkada beliau tawarkan kepada kami pada tanggal 27 November 2024. Baik. Ini mereka lakukan dimaksudkan adalah jangan sampai beririsan pelaksanaan pileg, pilpres bersama dengan pilkada. Sudah diatur sedemikian rupa. Tentu saya secara pribadi ataupun dari fraksi Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi yang luar biasa yang dilakukan oleh KPU tersebut. Yang rapat kami ini sebetulnya bersifat tertutup. Belum, karena apa? Karena belum merupakan keputusan. Kalau sesuatu yang tertutup lalu kita ekspos keluar, nanti akan menimbulkan debat tebal, akan menimbulkan kegaduhan. Bisa saja ketika keputusan rapat kerja bersama ini dibawa kepada pleno, terjadi perbedaan pendapat dari kawan-kawan yang tidak terlibat dalam perumusan itu. Nah, ketika pembahasan yang ditawarkan oleh KPU, kami meminta bagaimana kalau seandainya dari pihak DPR, kenapa tidak tanggal 28 Februari. Pas di akhir ya, di ujung Februari, ya. Memang pelaksanaan pemilu dan pilkada itu harus dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Nah, ketika itu sifat rapat adalah tertutup untuk tidak diekspos dan belum merupakan konsumsi publik. Tahu-tahu besoknya sudah beredar saja di media bahwa pileg dan pilpres
tanggal 28 Februari. Sehingga terjadilah sesuatu yang tidak kondusif. Kebetulan pada tanggal 28 Februari itu adalah hari raya keagamaan agama Hindu. Hari Raya Galungan, ya. Galungan. Ya. Nah, karena ini masih bersifat tentatif, saya besoknya terpaksa mengklarifikasi bahwa keputusan tanggal 28 Februari itu bukanlah keputusan yang bersifat final. Oh, begitu ceritanya. Oleh karena itu kata saya kalau memang ini tanggal 28 Februari adalah hari besarnya agama Hindu atau hari Galungan, saya yakin dan percaya tanggal yang diusulkan oleh anggota DPR, kawan-kawan, Komisi 2, itu pasti akan kita cabut. Oh iya. Pasti, karena apa? Komitmen kami adalah bahwa pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pilkada tidak boleh dilaksanakan pada hari-hari keagamaan. Nah, oleh karena itu, redalah informasi yang kami sampaikan dan kemungkinan ini juga belum keputusan. Kemarin kami rapat RDP Komisi 2 dengan Kemendagri. Kemarin itu Senin kemarin, ya? Ya, hari tanggal 6. Ya, 6 September ini Jadi tanggal 7. Ini sangat hangat berita kita ya, ini. Ya. Bahwa rencananya kemarin itu akan diambil keputusan terhadap prosesi pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Kapan? Tanggal 6 September 2021 hari Senin. Ya. Kebetulan dari pihak pemerintah, karena tidak boleh diwakilkan oleh yang lain, apakah sekjen atau dirjen, kebetulan Bapak Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian berkunjung ke Papua dalam rangka meninjau pelaksanaan PON yang akan digelar di sana. Sekaligus beliau juga melihat secara dekat bagaimana pelaksanaan vaksinasi. Karena ini adalah tugas negara, kami Komisi 2 tentu juga arif dan bijaksana atas ketidakhadiran beliau, dan beliau pun juga mengirimkan surat kepada kami permohonan maaf untuk bisa tidak hadir, sehingga apa? Sikap daripada Komisi 2 adalah menunda kegiatan yang harusnya hari Senin tanggal 6 itu adalah merupakan keputusan terhadap konsep yang diajukan oleh KPU terhadap pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Lalu berdasarkan kesepakatan kemarin antara anggota Komisi 2 bersama pihak pemerintah dan pelaksana dari Pileg, Pilpres, dan Pilkada itu yaitu KPU, Bawaslu, DKPP hadir semuanya, bersepakat bahwa kegiatan penetapan apa yang diajukan oleh KPU itu kita tunda menjadi tanggal 16 September 2021. Baik. Jadi artinya konsep yang Bapak Demu sampaikan tadi, Bang Demu sampaikan tadi, baru merupakan konsep yang diusulkan oleh KPU, di mana kalau yang tanggal 28 saya pastikan itu kita tarik karena yang mengusulkan adalah pihak DPR. Lalu yang muncul dari KPU itu sekarang ini saya lihat kemarin usulnya belum keputusan. Memang tanggal 21 Februari 2024 dan untuk pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Sedangkan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 memang dinyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada itu dilakukan pada bulan November 2024.
sedangkan tanggalnya itu diserahkan kepada kami Komisi 2 bersama pemerintah dan pelaksana pemilu tanggalnya, sehingga dirancang oleh KPU terhadap pelaksanaan pilkada itu adalah tanggal 27 November 2024. Baik, saya ingin menekankan bahwa anggota Komisi 2 DPR RI menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan apapun, sehingga tidak boleh diselenggarakan pada hari keagamaan atau hari raya keagamaan satu pesta demokrasi, apalagi pemilu dan pilpres gitu ya. Itu kita pastikan dan itu sebuah keniscayaan. Baik. Dengan demikianlah kemungkinan DPR berarti walaupun ini belum putus akan menyetujui yang tadinya diusulkan tanggal 28 Februari karena bersamaan dengan Hari Raya Galungan umat Hindu, kemungkinan akan digeser ke 21 Februari. Insya Allah. Baik. Ya. Baik. Jadi sudah bisa kami pastikan dari pihak Komisi 2 DPR RI dan saya yakin juga didukung oleh pemerintah yang KPU mengusulkan tanggal 21, tanggal 28 itu sudah dipastikan tidak jadi menjadi kegiatan pemilihan hari hanya pilpres dan pileg itu. Baik. Pak Gus Pardi, seingat saya, pilkada serentak itu baru akan diselenggarakan sebenarnya jauh hari. Seingat saya akan ada 7 tahapan pilkada dulu menuju pilkada serentak, yakni 2027. Bagaimana ceritanya kok bisa dipercepat pilkada jadi 2024? 3 tahun tuh berarti ditarik ke depan. Dan apa konsekuensinya? Ya, sebetulnya pilkada 2024 itu bukanlah pilkada yang dipercepat, tetapi adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 10 2016. Oke. Jadi kebetulan kami di Komisi 2 ketika baru dilantik sebagai anggota DPR RI tahun 2024 memang Komisi 2 punya hak inisiatif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, dan itu sudah kita siapkan. Nah, di mana kita mencoba untuk mengevaluasi pelaksanaan daripada pilpres, pileg dan pilkada itu. Di antaranya adalah ketika pelaksanaan pileg dan pilpres lebih dari 700 orang yang meninggal. Tentu kita perlu mengevaluasi, jangan banyak korban akibat dari pelaksanaan pesta demokrasi ini. Karena pelaksanaan pemilu terlalu panjang ya, sampai larut malam ya. Jadi itu yang perlu kita evaluasi. Yang kedua adalah bahwa memang di dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pilkada itu diamanahkan bahwa pelaksanaan pilkada itu harus dilakukan secara serentak. Jadi oleh karena itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya tentu kegiatan pilkada yang tidak serentak kemarin ini harus diserentakkan. Misalkan bahwa pelaksanaan pilkada di 2020 kita kan juga melakukan penyesuaian terhadap pandemi COVID. Seharusnya pilkada itu dilaksanakan 23 September. Betul. Kita geser menjadi 9 Desember ya. Untuk melakukan penggeseran itu dikeluarkanlah Perpu guna dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi pandemi COVID-19. Dan juga kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pandemi COVID. Betul. APD dan lain sebagainya dan aturan-aturan yang digariskan oleh Satgas COVID ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa pelaksanaan pilkada sesuai
apa yang kita lihat selama ini, bahwa pilkada itu harusnya juga dilaksanakan pada tahun 2022. Betul. Karena masa jabatan 2017 yang Betul. dilaksanakan pilkada berakhirnya di 2022. Pelaksanaan pilkada di 2018 berakhirnya adalah di 2023. Oleh karena itu sesuai dengan amanah undang-undang dan juga apa yang disampaikan oleh keputusan MK, keserentakan pelaksanaan daripada pileg, pilpres dan pilkada itu, yang menurut MK itu keserentakan itu yang tidak boleh tidak itu adalah pilpres dan pileg. Nah, pileg itu adalah pusat, DPR RI, DPD. Dan pilpres itu keserentakan. Yang sedangkan pilkada dan pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten kota diberikan kelonggaran oleh MK. Apakah akan dimasukkan kepada pileg pusat atau digabungkan kepada pilkada. Inilah yang menjadi pembahasan kami untuk melakukan kajian, dan untuk itu perlu ada perevisian terhadap undang-undang ini yang bersifat omnibus law. Nah, jadi itu rencana semula yang diobsesikan oleh Komisi 2 dan itu sudah masuk kepada badan legislatif yang kebetulan saya juga adalah anggota badan legislasi itu. Jadi ketika itu rancangan kami pelaksanaan pilkada 2022 tetap dilaksanakan, pelaksanaan di 2023 juga tetap dilaksanakan dan kita minta keserentakan itu adanya di 2027. Untuk melakukan perubahan itu harus direvisi Undang-Undang Nomor 10 2016. Nah, inilah juga bagian dari kenapa kita ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu, revisi terhadap Undang-Undang Pilkada itu. Kenapa? Karena pandangan kawan-kawan ketika itu, kalau seandainya dilaksanakan di 2024, bagaimana tentang masa jabatan yang berakhir di 2022, yang berakhir di 2023. Tentu terpaksa ada PLT. Nah, tentu kalau seandainya menunggu di 2024, terlalu lama PLT ini. Tentu tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah tidak sama dengan jabatan seorang kepala daerah yang bersifat definitif. Hasil pemilu atau pilkada ya. Nah, dan ini bukanlah merupakan hasil daripada pilkada, tetapi penunjukan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Ini menarik. Nah, Pak Gus. Siap. Hasil pilkada 2017 itu ada 101 kepala daerah. Hasil pemilu atau pilkada 2018 ada 171. Berarti akan ada 272 kepala daerah yang lowong atau artinya berhenti, belum habis habis masa kepala daerah, entah bupati, wali kota, gubernur, padahal pilkada baru diselenggarakan tahun 2024. Berarti akan ada 272 daerah yang kepala daerahnya adalah PLT. Ini setara dengan sekitar 52% dari 514 kabupaten kota. Tentu ada gubernur 34 17 diantaranya itu. Apa konsekuensinya ini Pak? Terlalu banyak PLT. Kita tahu PLT nggak boleh mengambil keputusan yang sangat strategis. Masa 2 tahun. Apa konsekuensinya kira-kira? Perlu juga saya lanjutkan dulu yang tadi. Bahwa akhirnya dengan berbagai pertimbangan bahwa pelaksanaan pilkada 9 Desember saja ketika itu banyak memang kritikan, banyak LSM juga termasuk MUI, Muhammadiyah, NU dan tokoh masyarakat ketika itu janganlah dilaksanakan pilkada di Desember di 2020. Tundalah kegiatan ini sampai jeda pandemi COVID. Dan ini juga merupakan pertimbangan kami ketika kenapa kita
tidak jadi melanjutkan revisi terhadap undang-undang itu. Oke. Kalau seandainya misalkan kita revisi itu, pasti pelaksanaan pilkada di 2022 akan terlaksana. Pelaksanaan di 2023 juga akan dilanjutkan. Nah, itu pertimbangan walaupun pelaksanaan pilkada di 9 Desember 2020 itu berjalan dengan sukses, partisipasi pemilih sangat luar biasa, 77,06%. Target dari KPU adalah tinggi juga, 77,5%. Saya ketika pembahasan tentang pelaksanaan pilkada di 9 Desember 2020, 60% saja partisipasi pemilih, itu sangat luar biasa. Asumsi saat itu. Kenapa? Iya, ketika itu. Kenapa? Karena ketika pada suasana yang normal saja, partisipasi pemilih tidaklah seperti ini. Makanya saya katakan kepada KPU, terlalu tinggi target yang saudara lakukan. Apakah mungkin ini? Apalagi dalam suasana pandemi COVID dan sorotan masyarakat sangat luar biasa meminta supaya ditunda. Alhamdulillah partisipasi pemilih dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan pilkada juga sangat luar biasa, sehingga klaster baru tidak tercipta dalam pelaksanaan itu, pantauan yang kami lakukan. Nah, konsekuensinya lalu apa? Banyak dari partai-partai non-parlemen meminta kepada DPR agar jangan dilakukan perevisian terhadap undang-undang ini. Dan juga banyak juga tokoh-tokoh masyarakat, kenapa ganti DPR, ganti pemilu, ganti undang-undang. Ini kurang elok. Harusnya cobalah kita lihat pelaksanaan dari undang-undang ini agak 2 atau 3 kali periode, baru dilakukan evaluasi. Jangan setiap ganti DPR ganti. Ini kami cermati dan kami bicarakan, dan alhamdulillah kawan-kawan bersepakat untuk tidak melakukan perevisian itu. Konsekuensinya apa yang Bang Domu sampaikan tadi, bagaimana kalau hal ini memang tidak dilakukan perevisian, tentu akan terjadi masa jeda yang panjang, di mana pada tahun 2017 ada 101 pilkada yang dilakukan yang berakhir pada tahun 2022 dan 171 pelaksanaan pilkada di 2018 akan berakhir di 2023. Tentu menjelang 2024, masa waktu yang jeda yang panjang, tentu yang bersangkutan yang diberi amanah ketika 2017 dan 2018 tidak bisa melanjutkan jabatannya. Mekanisme ini memang sudah diatur oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku, di mana pejabat yang ditunjuk sebagai kepala daerah ketika dilantik itu harus berakhir, dan mekanismenya tentu ada pelaksana tugas PLT yang ditetapkan oleh peraturan. Dalam hal ini tentu Menteri Dalam Negeri akan menunjuk PLT yang jumlahnya itu lebih daripada 50% sebagaimana Bang Domu sampaikan. Ini adalah sebuah konsekuensi. Tentu harapan saya kepada Menteri Dalam Negeri yang punya kewenangan dalam menetapkan dan memilih orang-orang itu, haruslah secara profesional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan jangan sampai menimbulkan kegaduhan akibat kebijakan yang diambil ini. Sebab bagaimanapun masyarakat tentu akan menilai, akan memperhatikan orang-orang yang akan ditunjuk itu. Baik, Pak Agus, masih terkait dengan PLT ini menarik. Ya. Karena hasil pilkada 2017 dan 2018 ada beberapa sosok terkenal
ya kan? Dan Dan kita tahu bahwa untuk presiden 2024 itu ibarat kata orang di pom bensin berawal dari nol semua. Karena tidak ada incumbent. Ya kan? Pak Jokowi sudah 2 periode, maka habis. Menurut undang-undang sampai sekarang entah apa yang akan terjadi kita nggak tahu, karena ada isunya juga akan amandemen di DPR, MPR. Kemudian tokoh-tokoh sosok yang penting itu adalah seperti Pak Anies Baswedan, Pak Ridwan Kamil, Ganjar. Lalu di Sumatera Utara ada Edi, di Jawa Timur ada Ibu Hovifah. Ada yang mengait-ngaitkan bahwa pilkada ini disengaja ditunda atau ditiadakan di 2022, di 2023, sehingga harus di 2024. Apakah benar itu untuk mematikan karir-karir beberapa orang yang tadi saya sebut? Setidaknya kalau jeda 2 tahun kan amunisinya, kesempatan tampil di publik kan berkurang. Iyalah. Ya, terima kasih Pak Domo yang melakukan pencerahan terhadap persoalan ini. Dan saya perlu menginformasikan kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu dinyatakan bahwa pelaksanaan pilkada itu dilakukan keserentakannya pada tahun 2024. Oleh karena itu, siapapun orangnya, apapun jabatannya pada kepala daerah, dimanapun di Republik ini, itu adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu tidak ada maksud dan tujuan dari kami, Komisi 2, kenapa pelaksanaan pilkada itu dilakukan di 2024 November. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu bukan hanya 2024-nya yang disampaikan, juga bulannya. Itu Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pilkada. Berarti artinya nama-nama tadi yang saya sebut hasil pilkada 2017, 2018, mereka belum terpilih tapi undang-undang sudah lahir duluan ya. Artinya pilkada kan di 2017. Ya. Pilkada gubernur yang baik DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebelum itu dilaksanakan, pelaksanaannya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 2016, di mana salah satu pasal yang menyatakan bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan November 2024. Artinya adalah ketika mereka maju sebagai kandidat calon kepala daerah, kita nggak tahu apakah mereka itu akan terpilih atau tidak. Tidak ada maksud dan tujuan daripada undang-undang untuk mencibiri mereka itu apakah akan maju pada jabatan yang sama atau malah Pak Domu sampaikan ini adalah bagian para kandidat yang amat diperhatikan oleh masyarakat untuk maju jadi calon presiden. Supaya masyarakat tahu, tadi kan Pak Gus Pardi menyebut merevisi undang-undang. Berarti tadinya sebagian atau beberapa ada keinginan di Komisi 2 untuk merevisi itu. Agar hasil pemilu 2017 bisa pilkada 2022, hasil pilkada 2018 bisa ikut pilkada 22. Tetapi oleh karena adanya undang-undang tadi yang tidak jadi direvisi, maka semua akan terjadi serentak 2024. Termasuk hasil pilkada 2020 akan ikut juga di 2024. Jadi perlu juga kami sampaikan, memang awal-awalnya Komisi 2 punya hak inisiatif untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pilkada untuk kita revisi. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan si tokoh. Apakah dia maju lagi untuk jabatan yang sama atau tadi dikatakan Bang Domo untuk jadi presiden.
Cuman ketika kita melakukan pembahasan, betul juga apa yang disuarakan oleh partai-partai politik yang non parlemen dan juga apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, para akademisi dan ormas-ormas. Sedangkan pelaksanaan di 2020 Desember itu saja luar biasa. Kritikan yang sangat kepada kami menyuarakan jangan dilaksanakan pilkada pada pandemi COVID. Kenapa tidak dananya dialokasikan untuk penanggulangan COVID dan untuk mensejahterakan masyarakat dan lain sebagainya, di mana masyarakat ketika itu tidak boleh melakukan mobilitas dan lain sebagainya ketika itu. Nah, lalu ada juga pandangan yang mengatakan kenapa ganti DPR, ganti undang-undang. Nah, ini kan logis juga ketika itu yang sehingga ini kita bicarakan di Komisi 2. Lalu kita komunikasikan juga dengan pemerintah. Akhirnya timbul kesepahaman bahwa tadinya kan hak inisiatif dari DPR, bukan dari pemerintah. Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang partai politik, undang-undang tentang pilpres, undang-undang tentang pileg dan pilkada itu hak inisiatif dari pemerintah, bukan dari DPR. Nah, inilah makanya saya katakan tidak ada pretensi dari Komisi 2 untuk mengganjal dan lain sebagainya. Dan menurut hemat saya, kalau memang beliau tokoh dan beliau itu adalah orang yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat, baik dia punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, saya yakin dan percaya orang-orang yang Bang Domu sampaikan tadi bisa saja terpilih. Bukan dikarenakan jabatannya, tetapi dikarenakan oleh sosoknya. Sosok pengabdian dan keinginannya. Pengabdiannya buat masyarakat ya. Pak Gus, ini di sesi politik kita akan segera akhiri, tapi tadi masih ada yang menarik. Akan ada 272 diselenggarakan oleh PLT, dan kita tahu PLT adalah aparatur sipil negara. Betul. Dengan segala hormat bukan berarti setiap ASN buruk. Banyak juga di antara mereka yang punya integritas dan bagus. Tetapi kita tahu bahwa ini kepentingan politik. Dan lazim terjadi ketika PLT dan ASN ya biasanya akan agak manut dengan yang menunjuk menteri, ya kan? Apakah kira-kira ada potensi bahwa 272 kepala daerah yang PLT ini akan berpotensi untuk bias politik untuk hasil 2024? Ya, namanya manusia tentu tidak luput daripada kelemahan dan kekurangan. Tetapi kita tentu berharap apa yang Bang Domu sampaikan itu adalah bagian dari aspirasi masyarakat. Dan oleh karena itu diskusi kita pada hari ini adalah bagian daripada pencerahan dan juga menyampaikan pada pihak pemerintah, terutama kepada Menteri Dalam Negeri, bahwa pada tahun 2022, pada tahun 2023 akan terjadi masa jabatan yang akan berakhir bagi kepala daerah dan serta-merta harus ditunjuk PLT yang dimana menurut ketentuan dan perundang-undangan yang akan menjabat itu adalah ASN, pegawai negeri, sesuai dengan level. Kalau untuk gubernur itu adalah eselon 1, tentu para dirjen, staf ahli dan lain sebagainya. Oleh karena itu harapan saya mewakili masyarakat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional yang ditugaskan di Komisi 2 yang membidangi pemerintahan, agar Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menempatkan orang-orang sebagaimana harapan dan keinginan, jangan ada tumpangan politik dari partai manapun, sehingga dia bekerja secara profesional dan ASN itu tidak boleh digiring ke partai manapun.
Nah, oleh karena itu tentu harapan saya adalah manakala ada para ASN yang ditunjuk di level jabatan gubernur, di level kabupaten kota sebagai bupati dan wali kota, tentu para ASN harus pertama memahami dan melaksanakan sumpah jabatannya sebagai ASN dan juga sebagai jabatan sumpah dan jabatannya ketika mereka dilantik sebagai kepala daerah ketika itu. Sehingga apa? Ini merupakan legasi bagi mereka-mereka yang akan di PLT, yang akan menjadi PLT di jabatan bupati, wali kota, dan gubernur, merupakan kenangan manis, legasi yang luar biasa ketika dijabat oleh seseorang di jabatan bupati, wali kota itu, masyarakat memberikan apresiasi. Janganlah ada kepentingan sesaat, kepentingan dan lain-lain yang merusak reputasi. Bagaimanapun tentu kita harapkan integritas, kapabilitas, dan lain sebagainya itu perlu dipertahankan. Walaupun godaan-godaan dari partai-partai politik tetap pasti ada. Baik, itu poinnya ya. Jadi semoga PLT bisa memiliki integritas, mempunyai independensi, dan kredibilitas. Dia bukan mewakili partai atau kepentingan partai politik. Baik, Pak Agus, segmen kedua kita bincang-bincang tentang agak tidak terlalu politik banget yang besar, tapi lebih kecil ya. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, Pak Agus Pardi ini lahir di Bukit Tinggi 65 tahun yang lalu. Walau sudah relatif berusia ya, dan rambut putih tapi kelihatan masih segar. Amin. Dan tadi dalam bincang-bincang Pak Gus mengatakan tidak pernah ke rumah sakit. Itu maksudnya gimana tuh? Nggak pernah dirawat di rumah sakit. Tidak pernah dirawat sejak kapan? Sejak dari kecil. Tidak pernah opnam sekalipun? Iya, saya paling-paling sakitnya itu flu dan batuk. Oke. Alhamdulillah. Opnam tidak pernah sekalipun ya, sampai sekarang ya? Jadi saya pernah ketika jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, kan ada jatah untuk check up. Lalu saya pernah ke dokter ahli jantung pada periode pertama tahun 2000, seorang profesor ahli jantung di Sumatera Barat, tepatnya di Padang, dinyatakan saya jantung saya itu katanya kayak dangdut. Saya tanya dangdut itu apa, Prof? Tapi dia nggak melanjutkan. Kemudian di periode kedua 2004-2009, kalau nggak salah ketika itu 2007, saya check up lagi. Saya diperiksa alat komputer. Kata dokter yang memeriksa saya itu yang ahli jantung. Orang yang sama? Nggak, lain lagi. Beda. Masih muda orangnya. Bapak, dari diagnosa yang saya dapatkan dari alat yang saya lakukan di tubuh Bapak, Bapak ini positif jantung koroner. Saya debat ketika itu dokter. Dia mengatakan Bapak harus dirawat hari ini, nggak boleh pulang. Hah? Gimana dok? Saya seperti yang sekarang ini, nggak ada merasakan apa-apa, nggak ada keluhan, nggak ada macam-macam. Bagaimana saya harus dirawat? Padahal ketika itu kan dibiayai oleh negara. Jadi bukan soal dibayar atau tidaknya itu. Saya tidak merasakan apa-apa, kok saya disuruh dirawat. Nah ini ada apa dok? Saya juga heran, kata dokter itu, dari hasil diagnosa. Jadi ketika itu saya tidak mempercayai hasilnya itu. Nah ini yang paling penting itu memang was-was ini perlu dijauhkan dari diri kita. Itu akan mengurangi imun. Jadi untuk sehat itu percaya diri ini penting.
Oh gitu ya. Padahal 2 kali loh, dokter pertama, dokter kedua. Iya. Dan saya di DPR ini juga sudah pernah di check up. Malah lebih canggih, bukan hanya sekedar itu. Masuk ke alat apa namanya itu semacam pemindai MRI. Masuk pemindai tabung. otak. Iya. Satu persatu lebih digit. Profesornya udah tua. Saya memang luar biasa pertemuan saya dengan beliau, orangnya humoris. Kata saya, "Dok, gimana?" Memang dilihat ada 3 titik penyumbatan. Tapi saya tidak direkomendasikan untuk dirawat atau operasi. Dioperasi. Apakah cincin dan lain sebagainya. Menurut saya memang tidaklah begitu berat ya. Cuman ada 3 titik. Saya tanya, "Gimana, Dok? Sampai hari ini saya makan apa aja, Dok?" Makan durian, sampai hari ini makan durian. Masih berani durian? Masih. Rendang yang biasa di Minang? Makan gazebo itu lemak itu sampai detik ini juga masih. Tapi jangan, kata dokter, hebatnya dokter itu. Hebat ya. Yang katanya boleh makan. Pertama, jangan terus-menerus. Yang kedua, jangan berlebihan. Dan itu yang saya selalu lakukan. Jadi artinya adalah kesehatan itu, kalau apalagi saya sudah berumur sebagaimana Bang Domo sampaikan, sudah lewat dari 65 tahun. Alhamdulillah tidak pernah dirawat di rumah sakit. Kalaupun ada penyakit, itu alhamdulillah hanya dirawat di rumah. Biasanya sakit saya itu paling-paling flu, kemudian meningkat paling tingginya batuk. Sebetulnya butuh istirahat. Nah, kalau itu dilakukan, alhamdulillah insya Allah kita terhindar dari penyakit. Apa kiatnya? Apakah terbiasa minum makanan rempah-rempah leluhur? Apa itu? Ya, pertama saya sejak tahun 99 tidak pernah olahraga. Tidak pernah? Waduh, ini olahraga dalam artian yang Pak Bang Domo lakukan. Pakaian olahraga, kemudian pakai sepatu, yang begitu tuh. Kalau dulu sebelum 99 memang pagi saya jalan kaki, tentang 10 kilo atau berapa kilo. Sebelum 99 ketika saya menjadi akademisi masih dosen. Tapi sejak tahun 99 anggota DPRD Provinsi 3 periode, pernah juga jadi pimpinan, dan sampai detik ini yang saya berpakaian olahraga, sepatu olahraga, lalu pergi olahraga itu rasanya tidak pernah saya lakukan. Tapi memang saya disibukkan dengan berbagai kegiatan, di mana ketika dalam kegiatan itu banyak dalam prosesi berjalan dan lain sebagainya. Nah, tentu kiatnya adalah sebagaimana Bang Imun sampaikan, apa resepnya. Ya pertama kita harus enjoy ya. Jangan dijadikan persoalan-persoalan apapun yang melilit diri kita. Baik sebagai politisi, sebagai bahagian dari masyarakat, sebagai pengusaha, ataupun jadi beban pikiran. Tapi yang masalah itu untuk dipecahkan. Bukan untuk dipendam. Nah, kalau dipendam kan jadi penyakit. Nah, itu bagian. Jadi saya hal-hal yang masa lalu udah biar kita bagaimana melakukan perbaikan, penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan masa lalu itu. Yang kedua juga saya alhamdulillah setiap hari itu disuguhi oleh istri saya minum pagi itu paling-paling minum white coffee atau cappuccino, itu 1 gelas. Setelah itu nggak ada lagi. Saya minum bangun tidur, minum 1 gelas besar, di mana disiapkan oleh istri saya, pakai lemon, pakai rempah-rempah, yang itu sampai malam gantinya air panas terus. Oh, rempah-rempahnya di dalam. Di dalam, nggak diganti-ganti. Airnya ditambah. Airnya ditambah, air panas. Nah itu, jadi saya menyelang ke sini udah 2 gelas air, 2 gelas besar itu yang sudah saya. Minum berapa liter sehari itu? Ya paling-paling lebih dari 2 liter lah kalau tidak salah. Pak, tadi melupakan
masa lalu. Iya. Pak Gus ini kan pernah 2 kali maju sebagai calon kepala daerah. Iya. Tahun 99 2000 di Bukit Tinggi calon wali kota. Iya. Dan 2010 calon bupati di Agam. Iya. Bisa mengambil hikmah dari ya mungkin belum jalannya, garis tangannya belum tiba. Nah, tapi ini berkaitan dengan 2004 yang akan banyak 514 kabupaten kota dan 34 provinsi akan pilkada. Iya. Jika mereka kiat-kiat Bapak lah dulu ketika gagal seperti itu, apa yang dihadapi? Ya. Saya memang tidak menjadikan sebuah menimbulkan di perasaan ini jangan dibawa dalam batin. Kan luar biasa ketika saya kalah itu. Ya kan banyak orang tidak menerima kekalahan. Iya, makanya yang ingin saya sampaikan adalah ketika saya menyerah aja kepada Allah, ini takdir. Itu yang pertama. Artinya memang pendekatan diri kita kepada agama itu merupakan prasyarat untuk kita ini sehat walafiat dan enjoy. Itu yang pertama. Itu sehat prasyarat. Jasmani dan rohani. Itu prasyarat. Jadi bukan syarat, itu prasyarat. Kita hubungan kita dalam Islam itu namanya hablum minallah. Itu harus kita luruskan. Dan segala sesuatu itu memang sudah takdir dari Allah. Tapi tugas kita adalah ikhtiar, tidak boleh kita tinggalkan. Nah, oleh karena itu ketika tahun 99 menjelang 2000, yang di Bukit Tinggi ada pilkada yang pada masa itu masih dipilih oleh DPR. DPR berarti belum pilkada ya? Pemilihan kepala daerah tapi masih oleh anggota DPR. Anggota ya, namanya pilkada juga, cuman kan pilkada belum pemungutan secara langsung. Secara langsung. Jadi ketika itu sebetulnya secara menurut khasanah biasa itu seharusnya saya yang jadi wali kota. Tapi saya nggak menyesali. Mungkin itu yang terbaik. Jadi kita cari hikmahnya. Di dalam Islam itu apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Harusnya kita kan pengen apa yang baik menurut Allah itu yang baik menurut kita. Cuman kita kan nggak tahu yang baik menurut Allah itu apa. Perlu ada ikhtiar. Lihat hikmahnya. Kalau seandainya mungkin saya berada dalam jabatan wali kota di Bukit Tinggi, mungkin saya nggak di DPR RI. Betul. Nah, mungkin kan kita nggak bertemu hari ini. Mungkin ada persoalan-persoalan masalah korupsi hukum, dan lain sebagainya, Ya. Dan banyak persoalan-persoalan yang menggoda kepala daerah, bukan hanya masalah korupsi, masalah moral, masalah hubungan kita dengan masyarakat. Kalau sudah jadi kepala daerah, jarak kita dengan masyarakat, kadang-kadang ada arogansi yang muncul. Itu yang kita ambil hikmah. Dan saya ketika pilkada di 2010, ketika saya kan putaran kedua baru kalah. Oh, putaran pertama. Ya, jadi dalam pemilihan itu ada lima calon. 5 pasangan, paslon. Ketika itu kan ketentuan masih di atas 30%. Yang memenuhi 30% tidak ada satupun dari kandidat yang ada. Yang oleh karena itu majulah 2 besar. 2 besar itu saya dan Pak Indra Catri. Ketika putaran kedua dilakukan, ternyata sore itu saya dinyatakan kalah. Kakak-kakak saya, keluarga saya pada melihat saya. Bagaimana respon saya terhadap menyikapi informasi bahwa saya tidak diberi kesempatan oleh Allah menjabat sebagai kepala daerah. Saya enjoy aja. Oh gitu ya. Malah ketika itu saya ajak keluarga di malam itu main gaple, main domino. Jadi heran juga keluarga saya melihat. Jadi artinya jangan diratapi. Nah, itu yang penting. Jangan diratapi kegagalan. Tetapi bagaimana ini jadi motivasi kita untuk bangkit dalam kegiatan-kegiatan lain. Inilah yang perlu yang perlu disikapi oleh anak-anak muda, kaum milenial, bahwa kita kalah terhadap sesuatu apapun kegiatannya, bukan di politisi, dalam usaha dan lain sebagainya.
Jangan kita meratap, jangan kita itu difikirkan. Harus ini jadi cemeti untuk berbuat dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Berarti kira-kira seperti pepatah orang, gagal adalah keberhasilan yang tertunda. Karena dia akan berhasil di bidang lain lagi. Gitu ya? Mudah-mudahan begitu. Jadi jangan, mungkin ada hikmahnya yang lebih dahsyat yang akan kita peroleh kalau ini tidak kita ratapi. Kalau kita ratapi tentu udah berhenti di sana dan motivasi untuk bangkit dan memberikan inovasi juga kepada diri tentu tidak akan muncul. Ya. Nah, itu. Artinya ini kepada Anda politisi, ya, apalagi niat untuk calon legislatif, calon wakil wali kota, bupati, gubernur, atau calon gubernur, bupati, wali kota, ikuti trik-trik dari Pak Gus Pardi, ya. Jangan meratapi kekalahan. Ya. Pak Gus, sedikit lagi karena Pak Gus adalah juga pengusaha dan pengurus Kadin di Sumatera Barat pada masanya dan merintis banyak usaha, Citra Swalayan. Sekarang sebelum saya bertanya apa yang dibuat kepada banyak orang, sekarang bisa diceritakan usahanya ada berapa unit sekarang dan mempekerjakan berapa orang kira-kira sekarang? Ya. Pertama saya memulai usaha itu dari modal 1 juta rupiah. Modal 1 juta? Di tahun 85. Tahun 85 saya 1 juta rupiah itu masih kelas 5 SD itu. Dolarnya 1.000 rupiah. Oh. Nah, jadi saya modal kerja 1 rupiah. 1 juta rupiah. Modal kerja. Ketika itu saya pastikan ya tidak ada orang yang saya rekrut untuk jadi pegawai. Kenapa? Untuk makan saya aja pasti belum mendapatkan hasil. Karena apa? Di modal 1 juta apa yang bisa kita jual. Tapi yang paling penting itu adalah semangat, berjuang, jangan menyerah. 1 juta itu membuka usaha apa? Rencana saya kan dulu alumni IAIN Ciputat. Oke. Pernah menggelar bursa buku murah. Termasuk juga buku dari Gramedia, banyak juga dari berbagai macam penerbit sebagai ketua panitia penggelaran buku bursa di kampus. Di kampus ya. Saya lihat untungnya besar juga nih, 30%, 20% minimal. Lalu kita berikan diskon kepada mahasiswa 10%. Inilah yang menjadi inspirasi saya kenapa saya membuka usaha itu pulang dari Mesir pada tahun 84 akhir Desember. Rencana saya banyak membuka apa. Tetapi karena keterbatasan dana, pertama saya lihat pengalaman sangat berharga menurut hemat saya. Ini yang perlu dicermati oleh anak-anak milenial. Jangan diabaikan ketika prosesi dalam perjalanan hidup. Harus diisi dengan berbagai kegiatan, inovasi. Nanti itu menjadi memori kita untuk membuat sesuatu dan sesuatu itu akan meloncat menjadi sebuah keberhasilan. Nah, ini pengalaman saya. Saya enggak membayangkan ketika bursa buku murah hanya merupakan kegiatan kemahasiswaan, dapat keuntungan juga untuk organisasi. Tetapi ini menjadi cikal bakal saya membuka usaha pertama. Nah, kenapa? Saya dapat memori. Oh, penerbit gampang untuk akses dengan penerbit. Saya cetak kop surat, amplopnya, lalu saya cari. Dulu kan belum ada internet dan lain sebagainya, manual sebenarnya. Saya carilah daftar penerbit. Saya kirimkan surat ke seluruh penerbit yang ada di Indonesia ini. Cuman anehnya, perkiraan saya, apa yang saya lakukan ketika mahasiswa, bisa juga saya peroleh ketika saya sebagai memulai usaha. Satu pun nggak ada penerbit yang merespon, termasuk Gramedia menerbit. Ada hanya satu yang menjawab terhadap surat yang saya kirim itu. Banyak puluhan. Satu hanya yang menjawab, yaitu Pustaka Panji Mas. Punyanya Buya Hamka. Jawabannya juga nggak mengenakan.
silahkan Anda menghubungi agen kami di Kota Padang. Waduh, gagal saya dalam berobsesi dalam rangka membuka toko buku di awal karir saya ini. Akhirnya apa? Kebetulan saya pernah di Mesir 2 tahun dan alhamdulillah ketika itu saya tiap tahun melaksanakan ibadah haji dan dalam pelaksanaan ibadah haji itu saya mendapatkan uang $3.000 sekali musim haji. Nah, tiap 2 kali saya di sana tentu mengumpulkan dana yang jadi hidup saya tidak dikirimin dana dari keluarga kakak saya untuk kehidupan di Mesir selama 2 tahun. Malah saya pernah ke Eropa, ke Belanda, ke Jerman, Luxembourg, Brussels, kan negaranya kecil-kecil, naik kereta api aja kita udah nyampe. Sengaja saya habiskan uang $1.000 untuk keliling ke Eropa. Maksud saya ini adalah kalau saya sudah berada di Padang gak bakalan mungkin saya bisa sampai di sini. Nah, apalagi saya orang kampung kata saya. Lalu ada uang saya manfaatkan $1.000 untuk yang $1.000 itu sama dengan 1 juta. Akhirnya membuka usaha apa? Dan sekarang akhirnya, besar sekarang? Oh ya, dengan ketika itu tentu ya hanya dengan modal 1 juta tentu nggak ada isi dari toko-toko saya itu besar yang saya kontrak. Nilainya ke 3 juta ketika itu, luasnya 4x20, yang saya pakai cuma 4x5. Saya pajanglah buku-buku bekas saya ketika mahasiswa supaya ramai kelihatannya. Sebab kalau orang masuk nggak ada isi tentu orang nggak mau belanja. Nah, sehingga berproses, alhamdulillah sekarang ini saya lakukan dengan kesabaran, kegigihan, kerja keras, tanpa menyerah, buka jam 7, tutup jam 11 malam, tanpa ada karyawan. Ada karyawan pertama hanya 1 orang, gajinya 15.000. Nah, kata kakaknya, abang terimalah nih makannya biar dari kampung katanya. Akhirnya alhamdulillah dengan kesabaran omset makin naik. Akhirnya tahun 93 berubah menjadi swalayan, toko buku. Kemudian akhirnya toko buku saya tutup. Sekarang namanya ada 3 level. Ada namanya Grand Citra Supermarket. Ada namanya Citra Swalayan. Ada namanya Citra Mart. Jadi ada 3 kelas. Berapa cabang sekarang itu? Alhamdulillah pada hari ini sudah 19 outlet. 19 outlet di Padang semua, Sumatera Barat semua. Di Ciputat baru buka 1 tahun yang lewat. Wah, sudah masuk ke Jawa ya. Sudah masuk ke Jawa. Di 19, Sumatera Barat. Berarti mempekerjakan berapa ratus orang tuh? Membina lebih dari 300 UMKM dan karyawan lebih dari 300 orang. Wow, modal 1 juta sekarang bermitra dengan 300 UMKM dan karyawan 300 orang. Lebih dari 300. Luar biasa. Baik. Pak Gus, siap. Kita tadi berbincang tentang politik yang makro, lalu sekarang yang hal-hal kecil yang kiranya bisa menyemangati anak-anak muda, terutama milenial, startup banyak ya kan, bahwa nilai-nilai kejujuran, kerja keras itu perlu ya. Nah, silakan Pak Gus, kita akan berakhir. Closing statement Pak Gus. Yang mahal itu pada hari ini adalah kejujuran. Kejujuran. Saya pernah diskusi dengan anak saya di atas mobil. Apa yang paling susah dan paling mahal untuk didapatkan? Itu dari diskusi saya. Pertama itu biasa-biasa saja, tetapi menjadi serius. Cobalah lihat sekarang ini. Susah mencari orang yang jujur. Dalam profesi, kegiatan, dan siapapun. Sebetulnya itu yang dicari oleh siapapun. Apapun. Baik dia sebagai politisi. Kalau dia orang jujur, jadi idola bagi masyarakat. Kalau dia berusaha berdagang, jadi harapan seperti Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu adalah pengusaha. Dari kecil aja sudah jadi pengembala domba. Kemudian bergerak dalam bidang perdagangan. Akhirnya bermitra dengan Khadijah yang konglomerat.
Tapi dengan menampakkan nilai-nilai kejujuran, tidak melakukan penipuan, tidak merubah sesuatu yang sebetulnya itu adalah benar, dibilang salah dan lain sebagainya. Apapun profesi. Begitu juga sebagai ASN atau bergerak dalam bidang swasta. Kalau itu yang ditampilkan oleh sosok anak milenial, anak-anakku sekalian itu pasti orang yang dicari. Itu pangkal awal daripada keberhasilan. Modal bukanlah segala-galanya. Dan itu yang saya usahakan melakukan penampakan. Baik saya sebagai pernah akademisi selama 15 tahun menjadi dosen di Fakultas Syariah IAIN Memunjol Padang. Begitu juga sebagai pengusaha. Jadi saya pengusaha dulu, masuk jadi akademisi setahun setelah itu. Kemudian 15 tahun sebagai pengusaha dan akademisi, baru dengan adanya reformasi 98, 99 saya terjun ke politik. Karena ada aturan yang mengatakan harus memilih apakah ingin jadi akademisi atau politisi. Pilih salah satu. Akhirnya saya mundur jadi akademisi pegawai negeri dan jadi politisi. Oleh karena itu ini modal dasar, tentu itu prasyarat. Syaratnya tentu kita harus bagaimana jangan cepat puas diri. Kebanyakan anak-anak milenial sudah mendapatkan sesuatu, dia sudah lupa diri bahwa hal yang dia raih itu belumlah seperti yang diharapkan. Kita harusnya bercita-cita sebagaimana kata orang-orang tua kita, agar cita-cita itu setinggi langit. Tapi kita dalam mengapresiasikan diri kita, lihat ke bawah. Bersyukur kita apa yang kita dapatkan. Oleh karena itu, kerja keras, sabar, tampang menyerah, inovasi, selalu melakukan inovasi, itu adalah bagian untuk meraih kesuksesan. Luar biasa. Pak Gus Pardi menjaga kejujuran. Ya. Menjaga kejujuran berarti termasuk tidak korup. Pastilah. Tidak korup itu di dalamnya tidak menerima suap. Iyalah. Sebab suap membutakan mata dan memutarbalikkan fakta. Iya. Terima kasih Tribuners dan pemirsa Warta Kota. Demikian bincang-bincang kita dengan politisi Partai Amanat Nasional dari Komisi 2 yang sekarang sedang membahas pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.